Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak bab 4 tentang akhlak terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa muda terkenal memiliki akhlak yang luhur. Beliau dijuluki Al-Amin oleh kaumnya, artinya adalah orang yang terpercaya. Di antara sifat terpuji yang dapat kita teladani adalah rendah hati, santun, ikhlas, taat, dan kasih sayang. Rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Misalnya, karena anak orang kaya, Fandi hanya mau bergaul dengan anak-anak orang kaya juga. Ciri dan sikap rendah hati adalah tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri artinya minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena merasa mempunyai kekurangan. Misalnya, minder karena miskin, minder karena merasa bodoh, tidak cantik, dan sebagainya. Sikap rendah diri ini harus kita hindari, kecuali kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara-cara menanamkan kebiasaan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Ingatlah bahwa yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, hanya ketakwaan yang membedakannya. Ketiga, ingatlah bahwa surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Keempat, ingatlah bahwa orang yang sombong akan menjadi teman iblis di neraka. Kelima, seorang yang memiliki sikap rendah hati akan mempunyai banyak teman dan disukai dalam pergaulan. Keenam, perbanyaklah membaca kisah kehidupan Rasulullah SAW agar kita tahu bagaimana akhlak beliau dalam pergaulan. Akhlak yang kedua adalah santun. Santun artinya berperilaku dan bertutur kata yang baik. Orang yang mempunyai sifat santun berarti ia tahu akan adab-adab kesopanan. Orang yang santun disegani banyak orang. Perilakunya halus, tutur katanya lemah lembut, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Orang yang santun sangat menjaga kesopanan dalam pergaulan sehari-hari. Contoh perbuatan santun antara lain, apabila bertemu orang yang lebih tua, menyapa dengan hormat, tidak berbicara kasar kepada orang lain, tidak suka melawan orang tua, dan patuh kepada guru. Kebalikan sifat santun adalah sifat kurang ajar. Orang yang memiliki sifat kurang ajar akan dijauhi teman dan dibenci orang lain. Contoh perbuatan kurang ajar antara lain suka berbicara kasar, tidak menghormati orang tua, dan tidak mematuhi guru. Ikhlas berarti melakukan suatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharapkan keridhoannya. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah itu diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas, ia tidak mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ada maksud-maksud lain dalam hati. Ia tidak suka memamerkannya kepada orang lain, tidak merasa megah, tidak sombong, dan tidak memerlukan pujian. Orang yang beramal dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu dapat berarti mempunyai keyakinan yang kuat, bahkan dengan amalan yang ikhlas, setan tidak dapat menggodanya. Taat menurut bahasa berarti senantiasa tunduk dan patuh. Menurut istilah, taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, maupun ulil amri atau pemimpin. Seperti firman Allah pada surah An-Nisa ayat 59. Taat kepada Allah berarti setiap mukmin harus melaksanakan segala perintahnya sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Taat kepada Rasul Allah
Berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran Rasul yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada ulil amri atau pemimpin berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan, tidak hanya terhadap pemimpin, tetapi juga kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, seperti anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri kepada suami, dan masyarakat kepada pemimpin setempat. Berikut adalah contoh perilaku taat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW maupun ulil amri. Yang pertama, melaksanakan rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar, serta hari akhir. Yang kedua, melaksanakan rukun Islam, yaitu membaca kedua syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa seperti tidak melanggar peraturan lalu lintas, tidak berbuat kekerasan, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam diri hati seseorang yang tulus untuk mencintai, menyayangi, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintainya. Kasih sayang diungkapkan bukan hanya kepada teman akrab, tetapi diungkapkan pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, keluarga, teman sepermainan, serta makhluk lain yang hidup di bumi ini. Makna lain kasih sayang adalah rasa yang didamba atau dirindukan setiap insan di dunia. Seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, begitu pula kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Kasih sayang akan muncul ketika ada perasaan simpatik dan iba dari diri kita kepada yang akan dikasihi. Munculnya rasa kasih sayang itu sangat alamiah, tidak dapat dibuat-buat atau direkayasa. Setiap manusia ingin dirinya disayang, maka sayangilah orang lain juga. Dengan melaksanakan kasih sayang itu, setiap manusia dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Apabila sifat kasih sayang mulai luntur dan sifat dendam kebenciannya lebih besar, maka akan tumbuhnya kehancuran pada suatu bangsa atau masyarakat. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang akan mudah marah, bicaranya kasar, keras, dan jorok. Orang lain akan enggan bergaul dengan orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Akibatnya, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang akan dijauhi oleh teman. Ia akan merasa kesepian karena tidak ada yang mau bergaul dengannya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum.